Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Mustafa Rezi dengan NIM 233140111112 dari kelas D4E. Jadi di sini saya akan mempresentasikan penyajian bab 1, 2, dan 3 dari proposal tugas akhir saya. Di judul saya peracakan sistem informasi manajemen stok bahan baku pada UMKM geprek sendiri. Pendahuluan, jadi latar belakang di UMKM geprek jenis sendiri ini merupakan salah satu kuliner dengan peminatan tertinggi, namun masih menggunakan sistem pencatatan stok bahan baku secara manual. Hal ini menyebabkan sering terjadinya kesalahan pencatatan, keterlambatan pemesanan ulang, dan ketidaksesuaian data yang berdampak pada efisiensi operasional dan potensi kerugian. Jadi untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan sistem informasi manajemen stok berbasis web yang mampu mencatat, memantau, dan menganalisis ketersediaan bahan baku secara real time. Jadi sistem ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi data dan mempercepat proses pengambilan keputusan serta mengoptimalkan pengelolaan inventaris UMKM. Rumusan masalahnya ada dua. Yang pertama, apa saja kendala yang muncul akibat penggunaan sistem stok bahan baku secara manual di UMKM Kepredikan Kediri. Yang kedua, bagaimana merancang sistem informasi manajemen stok yang efektif untuk mengoptimalkan pengelolaan inventaris UMKM tersebut. Di tujuan penelitian ini ada tiga. Yang pertama, menganalisis sistem pencatatan stok bahan baku daerah Kepredikan Kediri. Yang kedua, mengidentifikasi masalah yang dihadapi dalam pengelolaan stok bahan baku secara manual. Yang ketiga, merancang sistem informasi manajemen stok bahan baku yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan inventaris. Manfaat penelitiannya ada dua. Yang pertama, manfaat teoritis. Di penelitian ini memperkaya literatur di bidang sistem informasi manajemen SIM, khususnya dalam implementasi sistem informasi inventaris berbasis web untuk UMKM. Selain itu dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutan yang mengkaji digitalisasi pengelolaan stok. Yang kedua, manfaat penelitian yang praktis. Jadi bagi UMKM geprek Kediri ini, sistem ini membantu pencatatan dan pemantauan stok bahan baku secara lebih cepat, akurat, dan efisien bagi pengguna, pemilik, dan karyawan. Jadi sistem ini mempermudah input data, pelacakan stok, dan pembuatan laporan otomatis. Batasan masalahnya ada tiga. Yang pertama, fokus penelitian pada stok bahan baku, bukan aspek penjualan, keuangan, atau distribusi. Yang kedua, sistem dirancang berbasis web dengan database menggunakan MySQL dan antarmuka menggunakan PHP dan Laravel. Yang ketiga, sistem ini hanya dapat digunakan oleh pengguna UMKM, belum bisa digunakan pada perusahaan besar atau pihak eksternal lainnya. Tinjauan pustaka di penelitian terdahulu. Jadi penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi stok berbasis web dapat meningkatkan akurasi data dan efisiensi operasional UMKM. Misalnya Rinawati 2021 menemukan sistem stok real time membantu mengurangi kerugian bahan kadaluarsa. Dan Utami 2019 menunjukkan efisiensi pencatatan peningkat. Siahan dan Kurniawan 2021 menyoroti manfaat monitoring stok secara otomatis untuk UMKM. Jadi SIM ini apa? Jadi SIM ini adalah sistem terintegrasi yang menggabungkan manusia, teknologi, dan prosedur untuk mengelola informasi secara efisien. Dalam konteks UMKM, SIM mendukung proses pencatatan, pengendalian, dan pengambilan keputusan secara real time sehingga dapat meningkatkan efisiensi bisnis dan akurasi data operasional. Manajemen stok bahan baku. Jadi manajemen stok bahan baku ini bertujuan untuk mengatur ketersediaan bahan baku secara optimal agar proses produksi tidak terganggu. Sistem stok berbasis web dapat membantu UMKM dalam memantau ketersediaan, mempercepat reorder point, dan mengurangi kesalahan pencatatan manual. Teknologi pendukung sistem informasi. Jadi teknologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Laravel dengan arsitektur MVC untuk pengembangan antarmuka dan logika sistem serta MySQL untuk pengelolaan database.
Kombinasi ini memungkinkan sistem yang modular, responsif, mudah diakses melalui web dan cocok untuk kebutuhan UMKM. Metode penelitian tugas akhir di lokasi penelitian ini dilaksanakan di kedai UMKM milik ibu saya sendiri, Bu Peliti, yaitu ayam geprek chicken seeds yang beralamat di Jalan Raya Tawang nomor 216 Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Di pemilihan lokasi ini berdasarkan pada akses langsung yang dimiliki peneliti terhadap aktivitas operasional usaha, termasuk proses pembelian, pencatatan, serta penggunaan bahan baku harian. Selain itu, karena sistem catatan yang digunakan masih manual dan sering menimbulkan kendala seperti ketidaksesuaian data dan keterlambatan pemesanan, jadi lokasi ini dinilai tepat untuk dilakukan pengembangan dan pengujian sistem informasi manajemen stok. Jadi jenis penelitian yang digunakan pengembangan atau dikenal dengan research and development. Jadi metode ini dipilih karena tujuan tidak hanya untuk menganalisis permasalahan yang ada, tetapi juga untuk menghasilkan solusi nyata dalam bentuk produk sistem informasi yang dapat langsung digunakan. Sesuai dengan pendapat Sugiono 2015, metode R&D ini memungkinkan peneliti untuk melalui proses identifikasi kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, dan evaluasi terhadap produk yang dikembangkan. Dalam konteks penelitian ini, hasil akhirnya adalah sistem informasi manajemen stok bahan baku berbasis web yang dirancang sesuai kebutuhan operasional UMKM. Metode penelitian. Di metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode waterfall yang meliputi 5 tahap perurutan. Analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, dan deployment. Jadi setiap tahap diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Sumber data penelitian yang primer ada dua. Yang pertama yang primer, jadi data primer ini dikumpulkan langsung dari lapangan melalui kegiatan observasi terhadap proses manajemen stok, wawancara dengan pemilik dan staf UMKM, serta uji coba sistem informasi yang sudah dikembangkan. Kedua, sekunder. Jadi data sekunder ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang tersedia di UMKM seperti nota pembelian bahan baku, catatan pemakaian harian, dan buku stok manual. Populasi dan sampel. Jadi populasi ini dalam penelitian ini mencakup seluruh elemen yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan stok di UMKM ayam geprek chicken Kediri yang terdiri dari 6 orang, yaitu pemilik usaha, kepala dapur, 3 staf produksi, dan 1 orang kasir. Sampel. Jadi teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling, yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Hal ini dimungkinkan karena jumlah kecil dan seluruhnya dapat dijangkau oleh peneliti. Di teknik pengumpulan data, dia ada 3, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi ini dilakukan secara langsung terhadap proses pengolahan stok bahan baku di UMKM, mulai dari pencatatan, pengambilan, sehingga pengisian ulang. Tujuannya untuk mengamati alur kerja yang berlangsung dan mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam sistem manual. Wawancara, jadi wawancara dilakukan kepada pemilik dan karyawan yang terlibat langsung dalam aktivitas stok. Pertanyaan yang diajukan bersifat terstruktur dan ditujukan untuk menggali informasi mengenai kendala yang dialami serta kebutuhan pengguna terhadap sistem yang akan dikembangkan. Ketiga, dokumentasi. Jadi dokumentasi ini dilakukan dengan mengumpulkan dokumen pendukung seperti nota pembelian, catatan penggunaan harian, dan data persediaan. Di dokumen-dokumen ini digunakan untuk menganalisis pola pencatatan serta merancang struktur database sistem yang akan dibuat. Di analisis kebutuhan sistem ini dilakukan untuk memahami permasalahan yang terjadi dan merancang solusi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Di proses ini melibatkan observasi langsung terhadap aktivitas pencatatan stok di UMKM, wawancara dengan pemilik serta staf operasional, dan analisis dokumen transaksi seperti nota pembelian dan catatan harian. Perancangan sistem. Jadi setelah kebutuhan sistem diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah merancang struktur dan model sistem seperti antarmuka pengguna UI, alur proses, dan database ERD. Jadi tujuan tahap ini adalah menyusun rancangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mudah diimplementasikan. Implementasi dan pengujian. Jadi tahap implementasi ini melibatkan pengkodean sistem menggunakan Laravel dan MySQL, serta setelah itu dilakukan pengujian baik secara fungsional unit test maupun dari sisi pengguna black box untuk memastikan sistem berjalan dengan
sesuai rancangan. Evaluasi sistem, jadi evaluasi ini dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi sistem yang telah dibangun. Metode evaluasi menggunakan pendekatan PISIS, Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, Service, guna mengetahui aspek yang perlu ditingkatkan. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.